Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang barisan dan deret geometri. Sebelum ini ya, kita pernah pelajari tentang barisan dan deret aritmetika. Nah, sekarang yang kita pelajari barisan dan deret geometri. Bagian A. Barisan geometri. Siapkan kertas berbentuk persegi lalu lipatkan kertas tersebut beberapa kali. Jika kertas dilipatkan sebanyak 1 kali, kertas akan menjadi berapa bagian? 2 bagian. Jika kertas dilipat 2 kali, maka kertas tersebut akan menjadi 4 bagian seperti gambar 2.1 ini ya. Oke. Lanjut. Ya, lanjutkan melipat kertas beberapa kali. Bagaimana kalau 4 atau 3 atau 5 lipatan? Berapa kertas yang terjadi atau bagian? Nah, di sini ada tabel ya, ada tabel. Jumlah melipat kertas 1 kali itu 2 bagian ya. Kalau 2 kali, maka banyak bagian yang sama besar yang berbentuk itu 4 bagian. Kalau 3 kali, ya 3 kali berarti 8 kali. Kalau 4 kali, apa bagian ya? Maksudnya kalau 3 kali itu ada 8 bagian. Kalau 4 kali berapa? 16 kali. Nah, sekarang kalau 5 kali lipatan, berapa bagian kertas yang terjadi? Ya, nanti kita akan bahas ya. Apakah banyak bagian yang sama besar pada lipatan kertas berbentuk barisan bilangan? Operasi hitung apa yang di antara suku-suku yang berdekatan pada barisan bilangan di atas? Nah, ini barisannya ya. Ini yang pertama 2, 4, 8. Yang titik ini berapa di sini? 16 gitu ya. 16 berarti ya, dikali dengan 2 ya. 2 ya. 2 dikali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 berapa? 16. Oke. Ayo amati. Ya, silakan amati. U2 per U1 itu sama halnya dengan 4 per 2 sama dengan 2. Ya. U3 per U2 sama dengan 8 per 4 sama dengan 2. Barisan bilangan di atas merupakan contoh apa? Barisan geometri. Suatu barisan bilangan dengan suku-suku U1, U2, U3 sampai dengan UN disebut barisan geometri apabila memenuhi syarat. Nah, syaratnya yaitu U2 per U1, U3 per U2, U4 per U3 ya, sama dengan titik-titik sampai dengan UN per UN dikurang 1 sama dengan konstan. Artinya tetap di sini ya. Ya, tetap U2 per U1 itu sama halnya dengan U3 per berapa? U2. Ya, U4 sama halnya dengan U4 per U3 ya. Sama halnya dengan U5 per U4. Oke. Sekarang nilai konstan disebut pembanding ya, pembanding atau rasio. Ya. Rasio kalau apa ya, yang kemarin dipelajari itu kalau beda atau selisih itu kan dikurang. U2 dikurangi dengan U1, U3 dikurangi dengan U2 itu mencari selisih atau
beda. Tetapi kalau mencari pembanding, ya pembanding atau rasio itu dibagi. U2 dibagi dengan U1, U3 dibagi dengan U2, U4 dibagi dengan U3. Itu hasilnya konstan, tetap sama. Nah, itulah disebut dengan barisan geometri. Ya. Barisan geometri adalah suatu barisan dengan rasio pembanding atau pengali antara dua suku yang berurutan selalu tetap atau konstan. Jadi, rasio pada barisan geometri dapat dinyatakan dengan R sama dengan R itu rasio ya. R sama dengan UN per UN dikurang 1. Oke, mudah-mudahan paham. Sekarang kita lanjutkan. B. Menentukan dan menurunkan rumus pada barisan geometri. Bakteri merupakan makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Ya. Dalam waktu 3 jam, satu sel bakteri membelah diri menjadi 3 bagian seperti pada gambar. Ayo cari jumlah bakteri setelah 30 jam jika jumlah awal adalah 3 sel bakteri. Oke. Pertama-tama yaitu pada jam pertama itu ya. Itu atau jam awal gitu ya. Itu 1 bakteri. Nah, setelah 3 jam berikutnya itu berapa bakteri? 3 bagian bakteri. Nah, pada 3 jam kemudian ya, 1 bakteri ini akan membelah menjadi 3 bagian bakteri. Jadi ya, berapa? Kalau 30 jam kemudian. Nah, sekarang kita bahas untuk menentukan jumlah sel bakteri setelah 30 jam, lengkapilah pernyataan di bawah ini. Suku pertama pada permasalahan di atas adalah berapa? Ya, 1 bakteri gitu ya. Tiap 3 jam, bakteri membelah menjadi 3. Maka rasio pada barisan di atas adalah dalam 30 jam terjadi pembelahan sebanyak 30 jam dibagi dengan berbanding dengan 3 jam. Berapa? Berarti 10 kali gitu ya. Maka N itu sama dengan 10. Ya, N-nya. Perbandingannya kan 30 jam dibanding dengan 3 jam. U1 sama dengan 3. U2 sama dengan 3 kali 3. Nah, U2 sama dengan 3 kali 3 berapa itu? U3 sama dengan 3 kali 3 kali 3 ya. 3 dikali 3 sebanyak 1 kali atau 3 dikali 3 berpangkat 1 gitu ya. Nah, kalau U3 nya 3 dikali 3 kali 3 ya, 3 dikali 3 sebanyak 2 kali 3 berpangkat 3 dikali 3 berpangkat 2 dan seterusnya gitu ya sampai dengan U5. Berdasarkan pola yang terbentuk pada barisan di atas dapat disimpulkan bahwa U10 sama dengan 3 kali sebanyak titik-titik kali. Ayo. U10 sama dengan berapa? 3 dikali 3 berpangkat N-nya tadi berapa? 10 kan? Berarti 10 berpangkat 3 berpangkat 10 dikurangi 1 ya. N-nya kan sama dengan ini ya. Ini N sama dengan 10. N sama dengan 10. Maka ya didapat di sini ya 3 kali 3 berpangkat berapa? 10 dikurang 1 9 ya, berarti 3 berpangkat 9. 3 itu adalah rasio ya. Suku ke N artinya UN ya. A itu disebut suku pertama atau 3. Jadi rumus umum menentukan suku ke N pada barisan geometri adalah
UN sama dengan A dikali R. Ini rumusnya ya. N berpangkat A dikali R berpangkat N dikurang 1. Keterangannya, UN itu suku ke N. A disebut suku pertama, N ya. N itu adalah suku ke atau nomor suku. R itu adalah rasio. Rasio itu perbandingan antara U2 berbanding U1, U3 berbanding U2, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Contoh. Nah, ini contohnya. Tentukan suku ke-8 dari barisan 32, 16, 8, 4, titik. Ini ya. Pertama-tama kita harus menentukan dulu ya. Menentukan pola bilangannya di sini ya. Apakah barisan bilangan atau barisan aritmetika atau barisan geometri gitu ya. Nah, 32 ke 16 itu 8, ini polanya ya. Barisan geometri ini ya. 32 ke 16, 16 8 ini perbandingan antara berapa? 32 per 16 itu sama halnya dengan perbandingan antara 16 per 8 dan seterusnya. Diketahui ya, atau penyelesaian di sini A sama dengan U1. U1 itu sama dengan 32 ya. 32 di sini. Ini. Sedangkan ya, rasionya R-nya U2 perbanding U1. 16 dibanding 32. Ya, sama dengan 1 per 2 ya. Maaf tadi penjelasannya sebelumnya 16 dibanding dengan 32 itu sama dengan 4 banding 8 ya, maksudnya gitu. Maka suku ke-8 adalah U8 sama dengan AR. Ya, A dikali R berpangkat 8 dikurang 1. Ya, 8 itu dari mana? Ya, karena itu yang diketahui. Tentukan suku ke-8, artinya suku ke N. N-nya itu 8. Berarti 8 dikurangi 1 sama dengan berapa? 7 gitu ya. Berarti 32 dikali 1 per 2 berpangkat 7. Ya, berpangkat 7. Atau bisa kita sederhanakan ya, atau ubah berpangkat ya, positif ke negatif gitu ya. 1/2 itu sama halnya dengan ya. 1/2 itu sama halnya dengan 2 berpangkat 1 ini. Ya, 2 berpangkat 1. Berarti ya, 32 itu sama halnya dengan 2 berpangkat 5. Ya, 1/2 itu sama halnya dengan 2 berpangkat negatif 1. Ya, berpangkat 7. Berarti dikali masuk 2 berpangkat 5 sama halnya dengan 2 berpangkat negatif 7. Nah, kalau pangkatnya ya, jika bilangan dasarnya itu dikali sama 2 kali 2, maka pangkatnya itu harus diapain? Dijumlahkan gitu ya. Ini berarti 5 ditambah negatif 7 ya, 5 ditambah ini 5 ditambah dengan negatif 7 ya. Ini 5 ditambah dengan negatif 7 itu sama dengan negatif 2. Berarti 2 berpangkat negatif 2 itu sama halnya dengan 1 per 8. Berarti U8 itu sama halnya dengan 1/4 ya, 1/4. Oke. Jadi suku ke-8 dari barisan tersebut adalah 1/4. Bisa kita hitung secara manual tanpa menggunakan rumus ya. 32 habis 32 berapa? 16. Habis 16 berapa? 8. Habis 8 4 ya, 1 2 3 4. Habis 4 dibagi dengan berapa tadi? Rasionya 1/2 gitu ya. Habis atau langsung dibagi saja, 32 dibagi 2 16 gitu ya. Nah, 4 dibagi 2 berapa? 2 gitu ya. 2 dibagi 2 1. 1 dibagi 2 1/2 gitu ya.
1/2 dibagi dengan 2 sama dengan 1/4. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ya 1/4 kalau kita menghitung secara manual itu didapat juga ya, atau sama halnya dengan 1/4 gitu ya. Tetapi kalau menghitung secara manual ini, jika diketahui itu angkanya banyak ya, besar, maka itu sangat merepotkan kalau menggunakan secara manual atau rumus manual ya. Bisa menggunakan rumus ini, lebih simpel ya. Rumusnya mana? Ya ini ya, AR berpangkat N dikurang 1 ya, itulah rumus rasio ya, rasio. Rumus apa? Barisan geometri. Oke, kita back dulu ya. Kita hapus. Oke. Untuk sementara saya akhiri pertemuan ini di part 1 tentang barisan dan deret geometri ya. Yang tadi itu barisan geometri ya, barisan geometri. Belum kita membahas tentang deret geometri. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang itu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.